Bab 73, kakak beradik Meide Nancang dan Meide Nanjiu serta para penjaga sempat panik, namun mereka masih bisa mempertahankan diri. Setelah berdiskusi singkat, 4 orang kembali muncul dari belakang, seorang pria berjanggut lebat dengan wajah dingin membawa pedang besar, seorang pria kurus berkopiah hijau dengan tubuh lemah menggunakan pedang panjang, seorang pria berwajah luka membawa pedang pendek, seorang pria tinggi kurus memegang pedang melengkung, 2 pedang besar dan 2 pedang kecil mengepung Alai Yanzong, pedang besar itu menyabet miring. Bahkan sebelum pedang itu tiba, Alai Yanzong sudah melepaskan capingnya dan melemparkannya dengan cepat, langsung mengarah ke wajah pria berjanggut lebat itu. Ketika pria itu menoleh untuk menghindar, pedang besarnya pun kehilangan arah, Alai Yanzong menggeser pedang pendeknya, membuat serangan pedang besar itu meleset, namun, pada saat yang sama, pedang panjang menusuk dari depan, sementara pedang pendek dan pedang melengkung menyabet dari belakang. Tampaknya Alai Yanzong tak punya tempat untuk menghindar, namun pedang pendeknya berbalik dengan cepat, menangkis pedang panjang dan menepis pedang melengkung. Tubuhnya mengikuti gerakan pedang, langsung menebas lengan pria berwajah luka yang memegang pedang pendek. Pria berwajah luka itu langsung menarik serangannya. Namun, Alai Yanzong tak berhenti di situ. Pedang pendeknya berputar naik turun, membuat pria berwajah luka itu hanya bisa bertahan tanpa bisa membalas. Terdesak mundur beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara angin dari belakang. Alai Yanzong tahu itu pedang besar yang kembali menyerang. Ia segera merunduk menghindar, lalu membalikkan pedang pendeknya dan menusuk ke belakang. Pria berjanggut lebat itu langsung melompat mundur, pedang panjang dan pedang melengkung menyerang bergantian dari kiri dan kanan. Alai Yanzong tidak melawan, malah mundur perlahan. Pria berwajah luka itu kembali menusukkan pedang pendeknya. Namun, Alai Yanzong sudah berada di dekatnya. Ia mengayunkan pedang pendeknya, menepis serangan pedang pendek itu. Tubuhnya berputar mendekati pria berwajah luka itu, lalu mengangkat kaki dan menyapu bahu kirinya. Pria berwajah luka itu pun terlempar ke samping, ketiga orang lainnya langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Alai Yanzong menangkis pedang melengkung, menahan pedang panjang, dan menghindari sabetan pedang besar. Terdengar suara, celing-celing-celing, 3 kali. 3 percikan darah terlihat di udara. Ketiga senjata itu terlempar beberapa meter jauhnya. Ketiga orang itu langsung mundur, masing-masing memegangi lengan kanan mereka yang terluka. Melihat Alai Yanzong tidak menyerang lagi, ketiga orang itu dengan wajah malu langsung berlari kembali ke dalam perkebunan. Alai Yanzong berdiri tegak dengan pedang di tangan, penuh wibawa. Meide Nanjiu sudah tak tahu harus berbuat apa. Dia tidak rela membiarkan Alai Yanzong pergi, namun kalau bertarung, para pengawalnya juga bukan tandingan. Beberapa ahli bela diri terbaik pun sedang tidak ada di rumah. Ketika ia sedang kebingungan harus bagaimana, tiba-tiba 2 orang muncul, kedua orang itu satu tinggi satu pendek, satu gemuk satu kurus. Yang satu tampak gagah, yang satunya lagi kelihatan licik. Keduanya menggunakan pedang melengkung. Alai Yanzong mendengus dingin, kalian berdua mau bertarung juga. Ye Liheng berkata tanpa ekspresi, pendekar muda, jangan salahkan kami. Kami sekarang bekerja di perkebunan Meide. Sebagai prajurit, kami harus patuh pada perintah. Taat pada perintah adalah tugas kami. Ye Liheng juga mengangguk, pendekar muda, kami juga tak punya pilihan. Mencari sesuap nasi itu tidak mudah. Kalau kami tidak maju bertarung, pasti akan langsung diusir. Kami mohon pendekar muda berbelas kasih. Asal kami masih hidup, kami sudah berterima kasih. Baiklah, kalau begitu, lakukanlah tugas kalian. Alai Yanzong menurunkan ujung pedangnya hingga menyentuh tanah dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya membentuk segel pedang, bersiap menghadapi serangan. Ye Liheng berkata, pendekar muda, maafkan kami, lalu langsung mengayunkan pedangnya. Alai Yanzong pun segera menggeser tubuhnya menghindar. Ye Liheng juga menyerang dengan satu pedang. Alai Yanzong kembali menghindar dengan lincah, dalam 4 atau 5 jurus. Alai Yanzong hanya terus melompat, menghindar, dan menjauh. Namun, pedang melengkung kedua orang itu sama sekali tak bisa melukainya sedikit pun. Kedua orang itu menyerang, Alai Yanzong mundur. Ketiga orang itu pun bergerak berputar-putar di tempat, saling mengejar. Melihat situasi ini, Meide Nanjiu malah tertawa. Ia berkata kepada adiknya, ilmu bela dirinya ternyata cuma segitu. Apalagi yang mau disombongkan, nanti kalau sudah tertangkap, akan kuadili dengan baik. Entah dia masih bisa hidup atau tidak. Meide Nancang mengelus jenggotnya sambil berkata, kakak, ternyata aku tidak salah menilai. Kedua orang,
Satu tinggi satu pendek itu memang tampak aneh, ternyata benar-benar punya kemampuan. Mereka lebih mirip prajurit daripada orang biasa. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Entah mereka bisa menangkap pemuda itu atau tidak, kita harus memandang mereka lebih tinggi. Meide Nancang menunjukkan ekspresi gembira. Prajurit, sepertinya mereka sedang jatuh terpuruk. Datang ke perkebunan kita adalah keberuntungan. Kalau mereka yang melatih para penjaga, pasti hasilnya jauh lebih baik. Mulai sekarang, biar para penjaga itu dipimpin oleh mereka berdua. Kakak, pendapatmu sama persis denganku. Hahaha, kakak beradik Meide itu pun muji kedua orang yang dijuluki Dewa Penjaga itu. Sementara itu, Ye Liheng sebenarnya tahu betul alasan Ala Yanzong terus menghindar dalam pertarungan itu. Ala Yanzong sengaja memberinya muka. Tidak seperti saat melawan yang lain, di mana Ala Yanzong bisa mengalahkan mereka dalam 3-5 jurus saja, yang membuat mereka terkesan tak berdaya. Karena itu, Ye Liheng pun bekerja sama dengan Ala Yanzong, seolah-olah sedang bertarung serius, namun, Ye Liheng berpikir sebaliknya. Ia merasa meskipun Ala Yanzong memang hebat, tapi tidak pasti jauh lebih hebat dari mereka. Menurutnya, dengan kerjasama antara dia dan Ye Liheng, Ala Yanzong belum tentu bisa menang. Begitu bertarung, Ye Liheng merasa yakin. Menurutnya, Ala Yanzong sama sekali tidak bisa membalas, bahkan untuk menangkis saja sepertinya kesulitan. Ala Yanzong hanya bisa mundur terus, terdesak tanpa perlawanan. Kalau tahu dari awal kemampuan Ala Yanzong hanya segini, buat apa takut setengah mati padanya. Selama ini setiap kali bertemu Ala Yanzong, rasanya seperti tikus ketemu kucing. Ternyata semua ketakutannya itu sia-sia. Dengan pikiran seperti itu, Ye Liheng malah semakin bersemangat bertarung. Lagi pula, ilmu meringankan tubuhnya lumayan bagus. Ia mengikuti gerakan Ala Yanzong yang melompat menghindar dengan lincah. Sebenarnya, Ala Yanzong memang berpikir seperti yang diduga Ye Liheng. Karena mereka adalah kenalan lama, walaupun tak suka dengan kelakuan mereka yang suka mencuri, bagaimanapun mereka pernah sama melawan perampok. Sekarang mereka berdua bekerja di perkebunan Meide. Kalau baru pertama muncul sudah langsung dikalahkan, tentu tuan rumah akan memandang rendah mereka. Karena itu, Ala Yanzong sengaja memberi mereka muka, memperlambat waktu sedikit dan membiarkan mereka unjuk kemampuan di depan kakak beradik Meide C. Ketika melihat Ye Liheng sepertinya memang ingin bekerja sama dengannya, Ala Yanzong merasa Ye Liheng cukup cerdas. Tapi Ye Liheng justru kelihatan benar-benar ingin mengambil nyawanya. Bagi seorang ahli, begitu bertarung, langsung tahu siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Meskipun tak diungkapkan dengan kata-kata, hati kecil pasti bisa merasakannya. Melihat Ye Liheng semakin bersemangat, bahkan berulang kali melancarkan serangan mematikan, Ala Yanzong merasa sudah cukup. Mereka pun sudah cukup pamer kemampuan di depan kakak beradik Meide C. Ala Yanzong tak hanya menghindar lagi. Pedang pendeknya mulai berputar, bergerak cepat bagaikan angin, berputar seperti roda yang menyerang Ye Liheng dan Ye Liheng secara bertubi-tubi. Dalam sekejap, kedua orang itu sudah tak bisa membedakan lagi mana pedang dan mana tubuh Ala Yanzong. Mereka hanya bisa mengayunkan pedang mereka secara sembarangan, membuat gerakan mereka menjadi kacau balau. Sebenarnya Ala Yanzong sudah berputar ke belakang mereka berdua. Duk-duk, dua tendangan mendarat di pantat mereka. Terlihat dua sosok, satu gemuk satu kurus, masih menggenggam pedang melengkung, langsung meluncur menuju gerbang perkebunan. Mereka berlari kembali ke arah perkebunan. Mana mungkin mereka lari sendiri. Itu semua karena tendangan Ala Yanzong yang sangat kuat, membuat mereka tak bisa menghentikan langkahnya. Dengan dorongan yang begitu kuat, kalau tidak terus berlari, pasti akan terjerembab ke tanah. Kakak beradik Meide sama sekali tidak melihat apa yang terjadi. Mereka hanya berdiri di sana dengan kebingungan, bertanya-tanya dalam hati, kenapa kedua jagoan andalan mereka malah kembali lagi. Astaga, bajingan itu belum tumbang. Dua pendekar, kenapa tidak bertarung lagi? Meide Nancang tampak sangat terkejut. Ia buru-buru bertanya karena masih berharap kedua dewa penjaga itu bisa menangkap aja Yanzong. Ye Liheng melirik Meide Nancang sekilas, tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan berjalan mundur ke barisan teman-temannya. Namun, Ye Liheng malah berkata, ilmu bela diri bajingan itu sangat tinggi. Kami hanya bisa bertarung imbang dengannya. Kalau mau menangkapnya, memang sulit. Sebaiknya biarkan saja dia pergi. Dengan kata lain, Ye Liheng malah langsung melepaskan Ala Yanzong begitu saja.
melihat sudah tidak ada para pengawalnya yang bisa bertarung lagi, Meide Nancang hanya bisa pasrah. Ia pun memberi perintah dengan nada kecewa, tutup gerbang perkebunan. Bab 74, Ala Yanzong melihat gerbang perkebunan Meide sudah tertutup, ia tersenyum dingin, berbalik mengambil topi bambu, dan pergi dengan cepat. Ketika tiba di rumah Hallyu Sutai, semua orang berada di dalam rumah, masih saling menghibur. Hallyu Wader masih tampak ketakutan, Li Jusi masih terisak pelan. Hallyu Sutai duduk di kursi bambu, mengisap rokok, sambil terus membujuk, "Sudahlah, sudahlah. Semua orang sudah pulang, jadi jangan menangis lagi." Hulun Suguang berdiri di sana, namun tampak kebingungan. Melihat Hallyu Waner dan ibunya bersedih, ia pun tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur. Ania Xiaoer duduk dengan tangan bersilang di kursi bambu di ruang utama. Melihat Ala Yanzong kembali, ia pun segera berdiri. Ula Zitao yang mendengar suara itu, buru-buru maju dan meraih tangan Ala Yanzong, berkata, "Syukurlah kamu pulang dengan selamat. Apa rencana kita selanjutnya? Tidak mungkin terus hidup dalam ketakutan seperti ini." Ala Yanzong menenangkan, "Mari kita bicarakan bersama, cari cara yang lebih aman." Lalu dia bertanya kepada Ania Xiaoer bagaimana keadaannya. Ania Xiaoer meraba lengannya, berkata masih agak bengkak, tapi tidak terlalu sakit lagi. Ala Yanzong memintanya untuk menunggu sebentar lagi, ia akan mengurusnya. Setelah masuk ke ruang dalam, Ala Yanzong melihat keluarga Hallyu Sutai yang tampak begitu sedih, dan juga melihat kegelisahan di wajah Hulun Suguang. Ia lalu berkata, "Si Raja Iblis itu sudah punya niat jahat pada Wailer. Kali ini dia gagal, bukan berarti nanti dia tidak akan datang satu lagi." Li Jusi yang duduk di pinggir tempat tidur kembali menangis. "Benar, kalau sudah diincar oleh bajingan itu, bagaimana kami bisa tenang? Sembunyi hari ini, besok pasti ketahuan juga." Ala Yanzong mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar, "Sembunyi. Aku justru punya sebuah ide, entah bisa atau tidak." Hallyu Sutai mengangkat kepala dan berkata, "Kalau kamu punya ide, katakan saja. Kami semua sudah cemas setengah mati di sini." Ala Yanzong menatap Hallyu Wailer, lalu menoleh ke Hulun Suguang, sambil berkata dengan tersenyum, "Karena mereka berdua sudah bertunangan, bagaimana kalau pernikahan mereka dipercepat saja? Hulun Suguang bisa membawa Hallyu Wailer kembali ke pegunungan, dengan begitu tentu bisa menghindar dari Raja Iblis itu." Begitu mendengar ini, Hulun Suguang merasa sangat gembira, ini ide bagus. Namun, begitu kata-kata itu terucap, ia merasa dirinya terlalu terburu-buru. Ia pun melirik Hallyu Wailer yang tersipu malu, lalu melihat kedua orang tua itu, buru-buru menambahkan, hanya saja ini akan membuat Wailer merasa tertekan." Li Jusi segera menghentikan tangisnya dan berkata, "Memang pernikahan ini terkesan terburu-buru, tapi memang tidak ada cara yang lebih baik lagi." Hallyu Sutai berkata, "Masih mau memikirkan adat istiadat. Keselamatan lebih penting, nyawa adalah yang utama. Lagi pula, mereka sudah bertunangan, jadi kita lakukan saja. Anggap saja pernikahannya dipercepat." "Idemu ini tidak buruk, aku setuju." Hallyu Wailer yang sejak tadi diam tidak berkata-kata, sudah berhenti menangis. Wajahnya memerah, ia menatap sekilas pada Hulun Suguang, lalu terdiam. Ula Zitao melihat sudah tidak ada yang keberatan lagi, lalu berkata, "Dengan begini, Bibi dan Paman tidak perlu khawatir lagi, kalian bisa hidup tenang di sini." Namun, tak disangka Hallyu Sutai justru menghela napas, mengetukkan pipa rokoknya ke tanah hingga abu rokok jatuh, lalu berkata, "Kalian tidak mengerti si Raja Neraka itu. Di desa ini entah sudah berapa banyak wanita baik-baik yang dihancurkannya, ada yang bahkan sampai keluarganya hancur berantakan. Untuk gadis yang sudah ia incar, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Kalau dia tidak menemukan Wader, dia pasti akan mencariku." Ucapan lelaki tua itu membuat semua orang terkejut. Mereka semua hanya memikirkan keselamatan Wailer, hingga luput memikirkan nasib kedua orang tua itu nantinya. Ala Yanzong yang mendengar itu, matanya langsung berputar, lalu berkata, "Kalau begitu, kalian berdua bisa ikut bersama putri kalian. Di gunung, pasti aman." Hulun Suguang segera menyambung, "Betul sekali, Paman. Aku juga berpikiran begitu. Di gunung ada 3 rumah. Satu untuk kedua orang tuaku, satu untuk aku dan Wailer, dan satu lagi bisa ditempati kalian berdua. Di sana kita bisa hidup tenang." Mendengar ucapan Hulun Suguang, sekeluarga itu pun berubah dari cemas menjadi gembira. Li Jusi yang tadinya menangis kini sudah tersenyum, "Kalau begitu, itu akan sangat bagus.
Aku juga bisa melihat putriku setiap hari, dan bisa membantu pekerjaan kalian. Setelah keputusan dibuat, semua orang pun tersenyum bahagia, tidak ada suasana duka seperti tadi lagi. Alai Yanzong berkata, jangan menunda, semakin cepat semakin baik. Sekarang juga kita atur keberangkatan. Hanya saja, bagaimana dengan barang ini, bagaimana kita membawanya? Hulun Suguang berkata, itu bukan masalah. Aku akan menyewa sebuah kereta kuda untuk mengangkut barang-barang. Orang bisa naik kereta kuda juga, jadi akan jauh lebih mudah. Cepat pergi, cepat pergi. Alai Yanzong segera mendesak. Baik, Hulun Suguang langsung menjawab dengan bersemangat, lalu segera berlari keluar rumah. Sekeluarga itu mulai terburu-buru membereskan barang-barang. Ula Zitao juga membantu, terutama membantu warrior mengemas barang perempuan. Sementara itu, Alai Yanzong di halaman mencari papan kayu, mengikatnya pada lengan Ania Xiaor. Ia lalu pergi mencari bungkusan miliknya, mengambil beberapa tanaman obat, merebusnya menjadi ramuan, dan menyuruh Ania Xiaor meminumnya untuk meredakan bengkak. Alai Yanzong tiba-tiba teringat, ia juga harus merebus bubur encer untuk para pengungsi. Sebentar lagi siang, entah para pengungsi itu masih bisa menunggu atau tidak, padahal ia juga harus pergi mengumpulkan tanaman obat di sana. Setelah membalut ulang lengan Ania Xiaor, ia pun pergi merebus bubur encer. Alai Yanzong tiba di jalan selatan, mendapati pasar di sana masih belum bubar. Para pengungsi memang sudah menunggu lama di sana, ada yang mulai ribut, mengatakan bahwa mereka telah ditipu. Melihat Alai Yanzong datang dengan tangan kosong, semakin banyak yang yakin bahwa ia tidak menepati janjinya. Alai Yanzong terus menjelaskan bahwa ada urusan yang membuatnya tertunda, namun ia tidak menyebutkan alasan yang jelas. Sebagian pengungsi ada yang percaya, sebagian lagi masih ragu. Ketika Alai Yanzong berkata bahwa bubur encer pasti akan ada, hanya perlu bersabar sedikit, barulah kerumunan orang itu tenang kembali. Seorang pemuda berpakaian compang camping maju ke depan, di tangannya hanya ada beberapa batang tanaman obat. Ia berkata, tidak banyak yang berhasil mengumpulkan tanaman obat. Baru saat itulah Alai Yanzong memperhatikan bahwa di tangan para pengungsi hanya ada 1-2 batang tanaman obat, bahkan Mayang tidak membawa apa-apa. Ia lalu bertanya pada pemuda itu, ada apa sebenarnya? Pemuda itu menjelaskan bahwa ia sudah bertanya pada penduduk desa sekitar. Beberapa waktu lalu, keluarga Meide membeli tanaman obat dalam jumlah besar, penduduk desa berbondong-bondong pergi memetiknya, sehingga hampir semua tanaman obat di sekitar sana sudah habis dipetik. Melihat situasi ini, Alai Yanzong merasa sangat cemas. Namun untuk saat ini, ia juga tidak punya ide yang lebih baik. Ia pun menerima tanaman obat yang sedikit itu dari para pengungsi, sambil berkata bahwa ia akan kembali untuk mengambil bubur bagi mereka. Ketika Alai Yanzong kembali ke rumah Hallyu, Hulun Suguang sudah menyewa seorang kusir dengan kereta kuda. Semua orang membantu memuat barang sehari-hari, juga beras, panci, dan peralatan masak ke atas kereta kuda. Sekeluarga itu pun berangkat dengan gembira. Sebelum pergi, Hulun Suguang tidak lupa akan niatnya untuk membeli anak-anak ayam dan babi kecil. Kali ini, Hulun Suguang benar-benar pulang dengan penuh. Ia tidak hanya membawa pulang anak ayam dan babi kecil, tapi juga membawa pulang istri, mertua, dan ibu mertua. Kembali ke pegunungan, mereka sekeluarga pun menjalani hari-hari damai mereka. Setelah sekeluarga itu pergi, meninggalkan rumah jerami tempat mereka tinggal selama puluhan tahun, Alai Yanzong bersama 2 orang lainnya pun pindah ke rumah utama. Mereka tinggal di sana untuk menjaga rumah yang sepertinya tidak akan kembali ditempati. Bab 75 Alai Yanzong bersama 2 orang lainnya kembali ke jalan selatan untuk membagikan bubur kepada para pengungsi, sambil membujuk mereka agar terus mencari tanaman obat. Namun, semua orang tampak sangat kecewa. Mereka berkata bahwa setelah setengah hari mencari, mereka bahkan tidak menemukan 1 atau 2 batang pun. Alai Yanzong berkata, lebih baik sedikit daripada tidak ada sama sekali. Melihat para pasien yang terbaring sekarat di pinggir tembok, hati semua orang terasa sangat pilu. Tanpa tanaman obat, para pasien itu tidak akan bisa disembuhkan. Para pengungsi pun berpikir, jika mereka sendiri yang terjangkit wabah dan tidak ada tanaman obat untuk menyembuhkan, mereka hanya bisa menunggu mati. Dengan perasaan cemas, mereka pun mengikuti pemuda berpakaian compang, camping untuk kembali mencari tanaman obat. Meski begitu, Alai Yanzong merasa harapan sangat tipis. Ia harus memikirkan cara lain. Untungnya, tadi pagi ia membeli beberapa tanaman obat, masih cukup untuk digunakan selama 2 atau 3 hari ke depan. Setelah memeriksa nadi belasan pasien,
Alayanzong mendapati bahwa beberapa orang sudah tidak apa-apa lagi. Jika mereka minum obat selama beberapa hari lagi, seharusnya sudah bisa pulih. Namun, ada beberapa yang kondisinya tidak membaik, mungkin karena dosis obatnya kurang. Alayanzong menyuruh Ula Sitao dan An Laxiaur untuk kembali dan merebus ramuan obat bagi para pengungsi, sementara ia sendiri pergi ke toko obat. Pemilik toko obat itu juga seorang tabib, usianya sekitar 40 tahun, berjanggut tipis, wajahnya tampak baik dan lembut, sikapnya pun cukup ramah. Tadi pagi, Alayanzong sudah membeli tanaman obat di sana, jadi mereka sudah saling kenal. Melihat Alayanzong datang lagi, sebelum ia sempat bicara, si pemilik toko sudah menghela napas dan berkata, "Wah, adik kecil, tanaman obat itu sudah kamu borong habis tadi pagi. Di sini sudah tidak ada lagi. Kalau kamu mau beli lebih banyak, sebaiknya cari di keluarga Meide." Alayanzong berkata, "Bukankah tanaman obat di keluarga Meide sudah dikirim ke kota raja?" Pemilik toko memberi isyarat agar Alayanzong duduk, lalu berkata, "Meskipun dikirim ke kota raja, di sana pasti masih ada stok. Kudengar, kalau belum penuh 1 gerobak, mereka tidak akan kirim. Namanya juga pedagang, yang mereka kejar itu keuntungan. Pasti masih ada. Aku baru saja dari sana. Jadi kamu juga pergi ke sana untuk membeli tanaman obat." "Iya, tapi karena aku hanya butuh sedikit, pihak mereka tidak mau menjual. Mereka hanya mau menjual kalau beli dalam jumlah besar. Lagi pula, harganya juga sangat mahal, jadi aku tidak jadi beli. Sebenarnya aku ke sana untuk mengobati tuan muda kedua." Mendengar ini, Alayanzong tanpa sengaja tersenyum dan bertanya, "Tuan muda kedua itu sakit apa?" "Aku juga tidak tahu. Aku sudah berpraktik selama bertahun-tahun, tapi belum pernah melihat gejala seperti itu. Seperti kejang-kejang, tapi sepertinya bukan. Seluruh tubuhnya kejang, terasa sesak di dada, tidak bisa duduk, berdiri, atau berjalan, hanya bisa terbaring di ranjang dan mengerang kesakitan. Sungguh menderita sekali." Pemilik toko obat itu menggambarkan gejala penyakit tuan muda kedua sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tampaknya ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. "Lalu, bagaimana cara kamu mengobatinya?" tanya Alayanzong mencoba menyelidik. "Aku hanya bisa mengobati sesuai gejalanya, memberikan ramuan untuk melancarkan pernapasan, menenangkan pikiran, dan menyeimbangkan tubuh. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak." Pemilik kediaman itu benar-benar cemas, "Jika aku tidak bisa menyembuhkannya, reputasiku akan hancur. Ah, takutnya toko obatku ini juga tidak bisa bertahan. Kalau begitu, Tuan, kita kan seprofesi. Menurut gejala tuan muda kedua yang kamu jelaskan, aku pernah melihat kasus yang mirip saat bersama guruku. Aku bahkan masih ingat resep obatnya sampai sekarang." Mendengar ini, mata si pemilik toko langsung berbinar. "Oh, tadi pagi waktu kamu datang membeli obat, aku sempat mengira kamu mengikuti resep. Ternyata kamu juga seorang tabib. Maafkan aku yang tak bisa mengenalimu." Alayanzong tersenyum dan berkata, "Ah, tidak masalah. Toko obat kan banyak didatangi orang dari berbagai kalangan. Wajar saja jika kamu tidak bisa mengenali. Jika kamu percaya padaku, aku bisa memberikan resepnya." Si pemilik toko langsung berkata, "Wah, itu benar-benar bagus sekali." Ia pun segera mengambil kertas dan tinta, dan Alayanzong menuliskan resep obatnya. Pemilik toko itu memegang resep tersebut, memeriksanya dengan cermat, lalu bertanya dengan sedikit ragu, "Apa resep ini benar-benar manjur?" Benar-benar manjur. K1 memang manjur, kamu bukan hanya menyembuhkan penyakit tuan muda kedua, tapi juga menyelamatkanku. Menyelamatkan toko obat ini, bahkan menyelamatkan rakyat desa ini." Wajah si pemilik toko yang tadinya murung langsung berubah menjadi ceria. "Kenapa kamu berkata begitu, Tuan?" Alayanzong merasa pemilik toko ini pasti punya alasan lain. "Kamu ini kan orang luar, jadi mungkin tidak begitu paham keadaan di desa ini. Semua orang di desa, kalau sakit, aku pasti mengobati mereka. Sembuh atau tidak itu semua tergantung takdir, mereka juga tidak akan menyalahkanku. Tapi kalau ada yang sakit di keluarga Meide dan aku tidak bisa menyembuhkannya, maka hidupku tidak akan tenang. Setiap beberapa hari mereka pasti akan datang membuat masalah." "Oh, begitu rupanya. Tuan tidak perlu khawatir, mereka tidak akan membuat masalah. Tapi aku ingin mengingatkan, sebelum menggunakan resep ini, sebaiknya kamu sampaikan pada keluarga Manor bahwa setelah minum obat ini, di siang hari tuan muda kedua pasti akan membaik, namun saat malam hari gejalanya akan kambuh lagi.
bahkan mungkin lebih parah. Ini yang disebut penyakit berulang. Tapi, keesokan paginya, dia akan kembali membaik. Jika terus berulang seperti itu, dalam setengah bulan pasti akan sembuh. Pemilik toko itu sangat terkejut, ada penyakit seperti itu. Benar, benar penyakit aneh butuh resep ajaib. Hanya saja, tergantung apakah keluarga Meide mau percaya atau tidak. Ala Yanzong tertawa dan berkata, "Tuan, tenang saja. Obat ini langsung bereaksi. Setelah diminum, tuan muda kedua pasti akan tenang, selain tubuh yang masih lemah, semua gejala lainnya akan hilang." Keluarga Meide pasti akan percaya. Pemilik toko itu merenung sejenak, lalu berkata, "Kalau memang begitu, jika tuan muda kedua benar-benar sembuh, aku harus berterima kasih padamu. Kamu bukan hanya menyelamatkan tuan muda kedua, tapi juga menyelamatkanku. Tuan, tidak perlu sungkan, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, izinkan aku membuka praktek di toko obatmu. Aku bisa menggunakan tempat ini untuk mengobati penyakit rakyat desa. Bagaimana menurutmu?" Mendengar itu, wajah pemilik toko langsung berseri-seri. Ia berkata, "Wah, itu benar-benar luar biasa. Kamu ini malah membantuku menarik banyak pelanggan." Selesai berkata, ia pun memberi hormat yang dalam kepada Ala Yanzong. Ala Yanzong segera membalas hormat dan berkata, "Tuan, jangan buang waktu lagi. Sekarang juga sebaiknya kamu kembali ke kediaman Meide, siapkan obat untuk tuan muda kedua dan berikan padanya." "Baik, baik. Ah iya, kita sudah bicara lama begini, tapi aku belum tahu nama lengkapmu." "Namaku Ala, panggil saja aku Ala Xiaoge. Namaku Moksu. Mulai sekarang kita bersaudara, hahaha." "Tuan Moksu, sebaiknya kamu segera pergi ke kediaman Meide. Aku akan menggantikanmu berjaga di sini, biar pelayan yang menyiapkan obat." "Kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu, Ala Xiaoge." Tuan Moksu pun membawa resep obat yang ditulis oleh Ala Yanzong, mengambil obatnya, lalu terburu-buru pergi ke keluarga Meide. Mengapa Ala Yanzong memberikan resep obat untuk tuan muda kedua dari keluarga Meide? Dan mengapa ia ingin membuka praktek di toko obat ini? Ternyata, semua itu adalah bagian dari rencananya. Selama 1 jam duduk membuka praktek, Ala Yanzong memang melayani beberapa pasien, memberikan resep obat, dan pelayan toko pun menyiapkan obatnya. Saat itu, seorang lelaki kekar datang dipapa oleh seorang wanita. Lelaki itu memegangi perutnya, keringat bercucuran dari wajahnya, tampak sangat kesakitan. Wanita itu juga terlihat sangat cemas, buru-buru meminta diperiksa. Namun, ketika melihat Tuan Moksu tidak ada di tempat, ia pun begitu cemas hingga menangis. Ala Yanzong maju dengan sukarela untuk memeriksa, tapi wanita itu melihatnya pemuda berusia 18-19 tahun, membuatnya sangat tidak percaya. Ia bersikeras ingin menunggu Tuan Moksu kembali. Lelaki kekar itu menerus berteriak kesakitan, sangat menderita. Ala Yanzong berkata, "Kalau tidak segera diobati, dia bisa mati kesakitan." Perkataan itu membuat wanita itu sangat ketakutan. Dengan panik, ia memohon agar Ala Yanzong mau memeriksa, meski sebenarnya dia masih ragu, tapi tidak ada pilihan lain karena Tuan Moksu tidak ada. Ala Yanzong pun memeriksa nadi lelaki itu, meraba perutnya, dan menemukan titik sakitnya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah jarum perak yang sangat panjang, menusukkannya dalam-dalam ke beberapa titik di perut lelaki itu. Teriakan lelaki kekar itu perlahan mereda, tapi tiba-tiba dia muntah, mengeluarkan banyak kotoran. Setelah itu, ia berkata bahwa rasa sakitnya sudah hilang. Melihat kondisinya membaik, keringat di dahinya pun menghilang, wanita itu langsung berubah dari cemas menjadi bahagia. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih pada Ala Yanzong dan memaksa ingin memberikan uang, namun, Ala Yanzong menolak dengan berkata, "Aku tidak perlu uangmu, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, sebarkan saja kabar bahwa di toko obat ini ada seorang tabib muda yang bisa menyembuhkan penyakit dengan cepat." Bersambung